disediakan dengan permainan-permainan yang menarik sehingga membuat anak-anak lebih semangat untuk belajar. Seperti ini, sekalian anak-anak diberikan dengan media-media konkret sehingga anak lebih mudah memahami sistem perkalian. Oke. Yus ya, mengajak di PAUD. Saya berkunjung di kelas 4 ya Bu ya, kelas 4. Ya. Dan saya melihat ini luar biasa ya, suksesnya ya, dengan penataan ruangan yang sangat luar biasa. Kemudian yang ditampilkan ini juga sangat bagus sekali ya, sangat beredukasi ya. Satu kata luar biasa. Terima kasih. Sangat senang melihat hasil pameran di kelas SD ya. Sangat berinovasi buat kami ke depannya sehingga tetap bersemangat dan tetap berinovasi dengan pembelajaran yang mendalam. Oke, terima kasih ya Bu. Oke, pesannya adalah terima kasih, semoga aku banyak uang dan bisa membanggakan ibuku. Amin. Apakah tahapan mengaplikasikan yang sudah Bapak Ibu tadi lakukan pada Open Class 1 maupun Open Class 2 itu sudah benar-benar memenuhi indikator mengaplikasikan? Sudah sesuai dengan indikatornya. Kalau menurut kami insya Allah itu sudah indikatornya ya. Karena indikator dari mengaplikasi itu kan adalah saat anak-anak atau murid itu bisa mengaplikasikan atau menghubungkan ilmu yang sudah mereka dapat saat ini dengan apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya, atau bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka seperti itu. Nah, kalau untuk Mas Tunggi di masa mini itu kan kita sudah berusaha menghubungkan itu nih dalam kegiatan masa mini itu, kegiatan berbelanja, membayar, menghitung, menimbang. Mungkin ada mereka yang di rumahnya buka warung gitu kan, itu kan sudah relate sekali ya Bu, sudah relate sekali dengan kehidupan nyata mereka. Kalau untuk di kelas tinggi, kalau untuk di kelas rendah saya rasa juga sama tentang penilaian ya. Segala sesuatu yang kita lakukan di kelas itu pasti ada hal yang ingin kita ukur. Tadi saya mendengarkan penjelasan dari kakak yang kelas rendah bahwa mereka menghadapi siswa yang heterogen ya, di mana mereka ada yang aktif, ada yang tidak aktif, bermacam jenis. Bagaimana cara mengevaluasi atau memberikan penilaian untuk mereka? Apakah penilaian mereka yang heterogen itu penilaiannya juga berjenis? Sebelumnya asesmen ini kan ada beberapa ya. Pertama asesmen kognitif. Kalau asesmen kognitif itu nilai-nilai hasil evaluasi mereka. Nah pada saat kita OJT ini, kalau untuk asesmen kognitif penilaiannya itu sama. Karena ini dalam tanda kutip kita menggunakan murid-murid yang di kelas reguler. Nah, jadi tidak ada yang berkebutuhan khusus. Kalau misalkan di kelas pada saat itu ada yang berkebutuhan khusus, tentu asesmennya beda lagi. Nah, tapi karena kemarin kami menggunakan siswa yang reguler, jadi untuk asesmen kognitif menggunakan KP yang sama, maka KP yang sama. Jadi sama itu yang kognitif. Mengapa kelompok Bapak Ibu memilih menggunakan model cooperative learning dalam penerapan Open Class ini? Seperti itu. Kenapa kami justru memilih kooperatif learning ya, atau pembelajaran kooperatif? Nah, jadi pertama kan kami kan ber-15 tercetin gitu ya. Nah, jadi menurut kesepakatan kami dari berdasarkan analisis kami sebelumnya di kelas 3-nya Ibu Guru Model ini tentang karakter muridnya. Nah, jadi di situ kami menemukan bahwa murid-muridnya ini kemungkinan, ini sebelumnya baru kemungkinan mereka ini kan umurnya 8-9 tahun. Nah, itu biasanya menurut teori psikologi kognitif, biasanya anak umur segitu paling efektif kalau belajar melalui interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu bisa kita dapatkan melalui pembelajaran kelompok, di mana dalam pembelajaran berkelompok itu biasanya ada teman yang dianggap lebih. Nah, ketika ada teman yang dianggap lebih, nah mereka itu diharapkan adanya kerjasama